Tuhan, bagaimana untuk kita bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan Tuhan, karena sudah seringkali kita mau supaya Tuhan menjawab semua kebutuhan kita. Lalu apa yang menjadi kebutuhan Tuhan sebetulnya? Ya, mari kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ini penglihatan Nabi Yesaya, ya, ketika dia mengalami satu lawatan Tuhan, dan satu titik ada satu pengalaman seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini kan kita sudah mengikuti pertama pemilu presiden dan wakil DPR, ya. Kemudian yang terbaru kemarin kita pemilu daerah. Dan ada satu bagian yang ada di dalam, ada satu komponen yang ada di dalam pemilu ini, ada namanya, selain daripada calon atau kandidat dan juga para pemilih, ada yang lain, yaitu namanya relawan. Relawan itu adalah orang-orang yang mau secara sukarela itu mendukung kandidat-kandidat yang ada. Lalu apa yang dilakukan para relawan ini adalah untuk bagaimana mereka bisa mencari pendukung yang lain dan memberitakan atau menyuarakan apa yang menjadi program para kandidat. Ya, para relawan ini sangat diperlukan oleh kandidat atau calon-calon gubernur, calon bupati, atau calon wakil DPR, bahkan calon presiden. Karena dengan relawan inilah maka apa yang dimau sama para calon ini bisa terrealisasikan, ya, setidaknya bisa terkomunikasikan kepada para pemilih yang ada di daerah-daerah, ya, dan mereka dengan sukarela untuk melakukan itu semua, ya, baik yang sukarela maupun ada juga tentu ada yang minta bayaran juga. Nah, mereka dengan sikap untuk melakukan semuanya. Bagaimana caranya supaya orang yang didukungnya itu bisa sukses, ya, bisa terpilih, dan itu menjadi kebahagiaan para relawan. Dan pada akhirnya relawan itu juga diuntungkan juga ketika pemilihnya yang didukung itu menjadi menang dalam satu pemilihan. Nah, demikian juga saudaraku, dalam hal ini Tuhan rupa-rupanya juga membutuhkan relawan-relawan yang untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan dia. Ya, tadi di situ dikatakan, aku mendengar siapakah yang akan kuutus, siapakah yang mau pergi untuk aku. Nah, rupanya ada kebutuhan yang penting. Apakah kemudian Tuhan tidak bisa untuk melakukan dengan sendiri? Tentu dia bisa, tetapi akan lebih luar biasa lagi ketika dia juga mencari respon-respon orang-orang yang dia pilih, ya, di ciptaan dia, karena supaya apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan itu dia sampai juga kepada banyak orang. Nah, di sini respon yang baik oleh Yesaya, dia mengatakan serta-merta dia berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Karena di kisah yang lain ada orang-orang yang diutus Tuhan tapi banyak alasan juga. Misalkan nih Musa. Ya, Musa ketika dia dimintain Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar, apa jawab Musa? Waduh, nggak bisa Tuhan, aku begini, aku nggak cakap bicara, aku cedal, begini begitulah, ya. Dan dia lebih parah lagi gini, udah utuslah yang lain gitu. Jangan saya nggak bisa, utus yang lain, itulah Harun lah, itu siapa gitu kan. Itu Musa. Namun pada akhirnya juga Musa akhirnya menyerah. Oke lah, aku akan pimpin bangsa Israel keluar sesuai dengan maumu gitu kan. Dan siapa lagi? Misalkan Yunus disuruh memperingatkan bangsa Niniwe, alih-alih dia kemudian berkata, yes Tuhan, aku mau, tapi enggak, dia masih juga untuk ngeyel. Kamu kan tahu ini itu kan harusnya dibinasakan begini-begini. Waduh, dia luar biasa jahatnya, udah jangan pilih saya. Dan kemudian dia melenceng kan, menjauhkan diri dari panggilan Tuhan. Alih-alih kemudian juga akhirnya Yunus juga nyerah. Oke lah, tapi jangan-jangan aku nggak senang juga, terpaksa juga.
Nah, dari dua tokoh yang tadi, Musa maupun Yunus, sekalipun awalnya mereka dan keberatan dengan membantah atau juga coba menghindari, tetapi pada akhirnya toh mereka juga mau berkata, yes, ya udahlah, aku mengikuti, aku mau diutus Tuhan. Tetapi yang saat ini kita baca adalah dari kisah Yesaya, dia setelah berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, dia rela menjadi relawan Tuhan karena dia tahu siapa yang dilayani. Dan juga saudaraku, ketika kita menjadi umat Allah, kita Tuhan panggil lewat gereja Tuhan, ya, dan luar biasanya saya percaya saudaraku di tempat ini adalah orang-orang yang dengan sigap, ya, setelah mereka itu seringkali langsung berkata, ya Pak, siap, siap, siap. Wah, ini relawan Allah yang luar biasa. Ini modal dasar yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Ketika kita punya relawan-relawan dalam pekerjaan Tuhan yang begitu sigap, ya, tidak pikir panjang lagi, dan saya yakin pekerjaan Tuhan akan semakin cepat untuk diselesaikan. Dengan banyak relawan-relawan yang di gereja kita untuk mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya, tidak sekedar untuk menyelesaikan program gereja, tetapi lebih dalam lagi bagaimana kita sebagai relawannya Tuhan itu juga punya satu panggilan untuk menyelesaikan akan misi Tuhan. Apa itu? Menjadikan semua bangsa murid, untuk memberitakan kabar sukacita, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang tertawan, orang-orang yang mereka membutuhkan Tuhan. Ya, banyak di sekitar kita mereka yang membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang penuh dengan kesulitan, ya mungkin sama dengan kita masih ada kesulitan, tetapi mereka jauh lebih dalam lagi dalam kesulitan, karena mereka dalam kesulitan, mengalami kesulitan tetapi di dalam kegelapan. Nah, ini kan lebih parah. Sementara kita mungkin ada kesulitan, tetapi kita masih dalam terang. Kita masih bisa melihat jalan-jalan ke depan. Nah, kita para relawan Tuhan, ya, dengan posisi rela untuk mengerjakan apapun yang Tuhan mau, ya, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, dan semua hal yang Tuhan percayakan, kita dengan sukacita mengatakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jadi kita nggak melemparkan, janganlah, saya nggak bisa, aduh, sorry Pak, udah bisa, ini saya belum bisa, saya masih baru, saya masih banyak bapak, masih belum bisa ini, belum bisa itu. Enggak, saudara. Yang penting adalah bagaimana keputusan awal kita. Selanjutnya adalah bagaimana Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia sudah memberikan kepada kita karunia Roh Kudus, ya, segala macam talenta-talenta yang begitu mendukung kita, dan tentu Firman katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhirnya. Ini kan janji Tuhan kepada kita semua ketika Dia memilih kita dan kita meresponi panggilan Tuhan sebagai relawan-relawannya, sehingga nanti misi Tuhan itu akan tercapai dengan cepat. Nah, ini satu komunitas. Nah, kalau itu kemudian banyak komunitas atau banyak gereja yang punya relawan-relawan yang seperti, minimal seperti kita, wah, luar biasa. Pekerjaan Tuhan di Jepara pasti akan semakin dahsyat. Ya, kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan, dan banyak orang-orang kemudian percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, saudaraku, kiranya keputusan kita untuk menjadi relawan Tuhan, untuk menjadi utusan-utusan Tuhan yang mau diutus, maka kita akan menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini, dan hidup kita pun akan berdampak, berdaya guna bagi Tuhan. Tidak hanya menyelesaikan hal-hal yang sifatnya duniawi saja, bahkan mungkin kita berkutat dengan masalah-masalah pribadi, tetapi kita akan juga punya kepentingan lebih luas lagi dan lebih mulia, yaitu kepentingan surgawi. Demikian saudara, tetaplah menjadi relawan Tuhan sampai misi Tuhan itu terlaksana dan kerajaan Tuhan ditegakkan di kota ini, di bangsa ini, dan kita akan bekerja bersama-sama untuk kita bisa mensukseskan apa yang kita dukung, ya, yaitu junjungan kita Gusti Yesus Kristus yang menjadi tokoh utama sentral bagi kita semua, supaya menjadi harapan Dia, kerinduan hati Dia, itu kita bisa menjadi rekannya dan menyuarakan pesan-pesan Dia, misi-misi Dia kepada dunia ini. Lewat kehidupan pribadi kita, kehidupan berjemaat, kita akan yakin dan percaya bahwa kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Dia.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, sama seperti apa yang Engkau nyatakan pada Musa, Yunus, Yesaya, dan juga pada yang lain para rasul ketika Engkau panggil mereka untuk menjadi murid-murid-Mu, serta merta mereka Tuhan memberi jawaban, ya aku mau pergi. Tidak ada lagi alasan-alasan yang tidak penting untuk kan kemudian melarikan diri atau mencoba untuk mengalihkan Tuhan, tetapi itulah panggilan terbesar kami untuk kami menjadi rekan kerja-Mu, menjadi relawan-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika berkata, siapakah yang kuutus? Maka kami akan menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Bahwa kami semua jemaat Tuhan untuk kami memiliki panggilan ini dan mengerjakan panggilan dengan baik. Terima kasih Tuhan, bersama dengan-Mu maka kami akan menang dan kami akan mengalami sukacita kemenangan ini supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan dan diagungkan di kota Jepara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, amin.